Shalom Bapak Ibu dan semua teman-teman yang sedang menyaksikan sharing di link ini. Kita percaya bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, amin. Saat ini saya ingin kita sama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, satu aspek dari kingdom business, yaitu bagaimana kita memimpin orang-orang yang dipercayakan untuk kita pimpin, dalam hal ini karyawan kita. Bagaimana kita melihat karyawan kita, bagaimana kita melihat orang yang terlibat dalam bisnis kita itu akan menjadi sangat berpengaruh dan menjadi beda, memperlihatkan kita adalah warga kerajaan sorga atau bukan. Oleh karena itu sharing pagi hari ini, sharing saat ini, saya beri judul Shepherding the Employees. Bagaimana kita melihat karyawan kita adalah kita harus melihat bahwa apa yang kita kerjakan, usaha bisnis kita adalah sebagai ladang pelayanan, di mana kerajaan sorga harus terlihat senantiasa dalam dunia bisnis. Nilai-nilai kerajaan sorga harus kita hidupi sedemikian rupa, sehingga karyawan yang melihat kita, karyawan yang melihat cara kita hidup sehari-hari, mereka melihat kerajaan sorga di sana. Dan bagaimana kita memperlakukan karyawan kita itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Karena saya percaya mereka bukan hanya orang yang kita beri gaji, atau mereka bukan hanya orang yang kita bisa suruh-suruh atau kita bisa marahi kalau mereka membuat kesalahan. Tapi lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk kita menjadi saksi kerajaan sorga di depan mereka dan menjadi saksi Kristus, dan nilai-nilai kerajaan sorga dapat dipraktekkan secara nyata di dalam dunia usaha kita. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Jadi dengan pengabdian diri kita memilih untuk kita menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ya. Kita percaya saat kita mau mengikuti cara Tuhan, mau mengikuti bagaimana Tuhan memimpin orang lain, kita melihat bagian di mana Tuhan mengembalakan. Dan ini memang berbicara tentang skup gereja, bagian firman Tuhan ini. Tapi yang saya tahu, yang saya percaya adalah lingkungan sekuler dan lingkungan rohani, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi bagi kerajaan sorga. Kita harus mewartakan kerajaan sorga di sana. Oleh karena itu terlebih penting di mana kita beraktivitas hari-hari, disitulah kita menjadi saksi bagi kerajaan sorga. Di New Living Translation, hari-hari ini saya sedang membaca bagian firman Tuhan di New Living Translation Bapak Ibu. Saya menemukan terjemahan yang menarik ya, bagian firman Tuhan yang sama di dalam bahasa Inggris, tapi di versi Alkitab New Living Translation. "Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly. Not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example." Jadi, di bagian firman Tuhan ini kita diingatkan kembali untuk secara sukarela, bukan dengan terpaksa gitu dalam hati kita, willingly not grudgingly. Bukan karena apa yang bisa kita dapat, oh mereka inilah yang bisa bekerja dan mencari uang buat saya. Kasarnya seperti itu ya. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, karena kita melakukan semuanya didasari dengan kita mau melayani Tuhan. We are eager to serve God. Dengan cara kita menggembalakan, memimpin semua karyawan yang dipercayakan di dalam usaha kita. Jangan menjadi jangan menjadi Tuhan kecil dalam usaha pekerjaan kita, yang bagi orang yang dipercayakan pada kita, tetapi pimpinlah mereka dengan teladan yang mereka lihat lewat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Kita mau belajar terus, kita mau percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu penting, apa yang kita hidupi itu penting. Oleh karena itu, nilai kerajaan sorga atau nilai kerajaan dunia yang mau kita hidupi selama kita menjalankan bisnis. Menjadi pemimpin bagi karyawan kita bukan berarti kita hanya tahu bos ya, menjadi bos di sekitar mereka, bagaimana memimpin mereka. Tetapi ini yang saya dapatkan, kalau saya boleh buat quote, not only know how to boss around,
not only know how to lead, but most importantly, lebih penting lagi, kita tahu bagaimana mengembalakan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat gembala domba, gembala gembala menjadi dari satu kumpulan ternak, kita tahu bahwa gembala-gembala ini mendengarkan suara domba-domba yang digembalakan ini mendengarkan suara gembalanya, amin. Dan mereka taat, mereka turut. Dengan cara yang sama, kita sebagai yang digembalakan oleh Tuhan, kalau kita bilang Tuhan adalah gembala yang baik, dan kita hidup mau serupa Kristus, cara inilah yang menurut saya sangat efektif Bapak Ibu, untuk kita latih terus, untuk kita menjadi teladan di dalam usaha pekerjaan kita. Area mana saja yang bisa kita, tindakan ini bisa kita latih terus, untuk kita membangun, eee, cara penggembalaan yang baik bagi karyawan kita. Yang pertama di suasana kerja yang baik Bapak Ibu. Yang kedua, sistem komunikasi yang clear, yang membawa perubahan, yang membawa perbaikan, membawa jawaban, dan yang mandiri. Kita mau keputusan-keputusan yang diambil dan komunikasi yang terbangun adalah komunikasi yang semakin efektif. Amin Bapak Ibu. Dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu, apapun itu, baik itu di kantor, baik itu di toko mungkin, baik itu di usaha apapun yang sedang diguliti saat ini. Yang ketiga, menjadi gembala atas karyawan atau mengembalakan karyawan ini akan berpengaruh kepada keputusan-keputusan sulit yang tentu akan diambil atas kondisi karyawan yang dipimpin. Saat mereka melakukan kesalahan mungkin, saat mereka membutuhkan bantuan atau membutuhkan pokok pemikiran kita dalam segala hal Bapak Ibu ya. Dan yang berikutnya mengembangkan potensi untuk karyawan semakin efektif, semakin maksimal dalam setiap potensi yang mereka miliki. Dan semuanya itu Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, yang kita mau bangun di sini bukan hanya jangka pendek, memang akan makan waktu, akan butuh proses, akan butuh dicoba lagi, gagal lagi, kita coba lagi, kita bangun kembali, semuanya itu Bapak Ibu ya. Tapi ini akan menghasilkan belonging, akan menghasilkan rasa memiliki dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Ada rasa kepercayaan, ada rasa yang produktivitas yang semakin terbangun, dan ada rasa kesetiaan yang terbangun di sana. Saya akan akhiri renungan kita pada saat ini dengan 3 cara Bapak Ibu, yaitu cara memimpin kita harus berbeda. Di 1 Petrus 5 ayat 2 tadi berkata, kita mau mimpin jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita cari dulu kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau dalam usaha saya? Bagaimana Tuhan mau saya memimpin karyawan saya? Yang pertama berarti kita butuh hikmat Tuhan dalam memimpin. Dan butuh hikmat Tuhan dalam berkomunikasi. Otoriter, kita mau menjadi otoriter, sekedar menjadi bos, atau kita mau dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu. Amin ya. Kita mau dan kita percaya kita adalah wakil kerajaan sorga di muka bumi. Jadi kita mau bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh hikmat Tuhan. Yang kedua, tujuannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mempunyai usaha, Bapak Ibu mengerjakan segala usaha pekerjaan Bapak Ibu, dan saya sendiri sebagai penggerak seorang yang bergerak di bidang ini, maka mereka ini adalah ladang uang atau ladang untuk kita melayani. Dari situ akan berbeda semua Bapak Ibu, dari cara kita memutuskan, dari cara kita melihat itu, akan berbeda cara kita memperlakukan mereka. Betul Bapak Ibu ya. Ayat kedua tadi bilang di 1 Petrus 5, jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Dengan sadar penuh mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Tuhan pun datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kita mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, mencari keuntungan, kalau kita tidak mencari keuntungan berarti kita mau mengembangkan potensi mereka. Kita mau mendorong mereka dan kita mau dengan kita bekerja bersama-sama setiap hari, kita melayani mereka bersama-sama dengan cara kita mengembalakan mereka. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, figur apa yang mau kita tampilkan setiap hari Bapak Ibu? Kita menjadi bos atau kita menjadi teladan? Ayat yang ketiga bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Berarti ini dapat dilatih dengan menegur dengan kasih, dengan menghidupi firman Tuhan secara nyata dalam mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu ya. Jadi figur apa yang kita mau tampilkan, cara apa, tujuannya, dan juga cara memimpin kita harus berbeda dari dunia ini, dari apa yang kita lihat, dari apa yang sudah kita alami. Kita menjadi berbeda karena kita percaya kita ada perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.